Apakah pohon-pohonannya, apakah semuanya ini, kan? Keadaannya mengangkat kita jadi presiden? Tidak. Presiden hanya menurut manusia, Tuhan. Ingat. Dan itu adalah bangsa kita, bukan yang lain. Bukan. Apakah ciptaan Allah itu hanya di sini saja? Tidak. Ciptaan Allah itu tidak terhitung. Ciptaan Allah itu tidak terhingga. Bayangkan, kalau kita jadi presiden hanya untuk bangsa kita saja. Apa mulianya? Ada apa di dalam jabatan kepresidenan? Kalau kita mengenal Allah, ada apa di Allah? Alam semesta ciptaan Allah. Alam semesta milik Allah. Kan? Alam semesta. Tuh. Ini adalah bukti kekuasaan Allah. Alam semesta bukti kehendak Allah. Alam semesta, bayangkan. Maka kalau manusia hanya ingin jabatan-jabatan, jadi apa? Siapa yang mengangkat kita sebagai pejabat? Mulia menurut siapa? Kan? Kita jadi Pak RT, mulia ya menurut anak buah kita yang di bawah. Sampai jadi presiden, ya menurut ya itu yang di bawah itu. Rakyat kita. Ingat, itu pun juga ternyata pada buktinya tidak seperti itu juga. Tidak sedikit rakyat yang membenci pimpinannya, kan? Karena pimpinannya, ingat, jadi pimpinan hanya keterpaksaan, bukan persetujuan secara keseluruhan, bukan. Hanya pilihan sebagian, bukan pilihan secara keseluruhan. Ada 2 calon presiden, umpamanya, atau lebih. Kan sekian ratus juta bangsa Indonesia yang memilih yang 2 orang yang calon presiden ini tidak semuanya memilih satu. Tidak. Artinya memilih si A saja, tidak. Ini bakal terbagi tentunya. Ada yang memilih si A, ada yang memilih si B. Ya. Kalau kita lihat, hampir perbedaannya sedikit sekali. Antara yang memilih si A dan yang memilih si B. Ternyata selisihnya hanya sekian juta, umpamanya selisihnya. Kalau selisihnya sekian juta, apalagi sekian ribu, apalagi sekian puluh. Lalu si A itu jadi presiden, ingat bahwa jumlah besar pun juga sesungguhnya tidak menginginkan dia jadi presiden. Bukan begitu logikanya? Pada jumlah besar tidak menginginkan dia jadi presiden. Jumlah besar itu hatinya, kan? Ingat, hatinya tidak respon kepada yang dipilih oleh yang lainnya. Tuh, tidak sepakat. Kemuliaan yang tidak disepakati oleh semua. Kepemimpinan yang tidak disepakati oleh semua. Ini artinya keterpaksaan menurut sebagian. Kan? Yang tidak memilih dia. Ini keterpaksaan ini. Bahkan menurut yang memilih pun juga, karena sekarang sudah terjadi bahwa pemilihannya bukan atas kesadaran. Jadi pemilihannya atas dasar tipuan, pemilihannya atas dasar rayuan, kan? Bukan atas dasar pilihan yang murni. Tuh. Dengan keyakinan, dengan pengetahuan tentang kriteria-kriteria yang pas untuk menjadi pemimpin bangsa kita ini. Bukan, tapi karena uang sekian puluh ribu, karena uang sekian, karena kaos, karena itu, karena ini, maka saya memilih bahwa ini tuh yang saya pilih. Jadi dia, apakah jadinya itu pilihan murni? Tidak.
jadinya itu karena kaos. Pilihannya itu cuma karena timel, kan? Pilihannya itu karena ya ada bantuan karpet ke masjid gitu kan. Ada bantuan itu, ada bantuan ini, kan tidak murni. Belum bagian besar tadi tidak memilih lagi. Maka tidak bisa disebut bahwa seorang presiden adalah pilihan bangsanya, tidak. Ada seorang presiden adalah yang dicintai oleh semua rakyat, tidak juga. Andai kata tuh dicintai oleh semua rakyatnya. Ingat, dari jumlah manusia yang ada di muka bumi ini berapa? Ini cuma manusia doang, belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Di alam jin tidak diakui jabatan manusia. Di alam hewan tidak diakui jabatan manusia. Di alam malaikat tidak diakui jabatan manusia. Di makhluk-makhluk yang lain yang jumlahnya tidak terhitung tidak diakui pula. Di sisi Allah pun juga tidak diakui. Tapi kalau kita bisa mendapatkan Allah, mendapatkan segalanya. Di sini perlu difahamkan. Orang-orang yang beriman harus faham, difahamkan bahwa tidak ada yang bernilai kecuali Allah. Allah lah segalanya. Maka Allah harus jadi maksud. Ingat, harus jadi tujuan. La maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah, sudah. Tujuan Allah. La matluba illallah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Pertanyaannya, kan? Ada apa dengan Allah? Itu pertanyaan orang yang tidak tahu Allah. Bagi orang yang mengenal Allah itu siapa? Bagaimana Allah itu coba? Kan? Sudah. Tidak ada wujud yang hakiki kecuali Allah. Tidak ada zat yang bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan kecuali Allah. Tidak ada zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan kecuali Allah. Tidak ada zat yang menciptakan dan tidak diciptakan, kan? Kecuali Allah. Ingat, tidak ada zat di mana semua alam semesta ini ciptaannya dan diatur olehnya segala halnya kecuali Allah. Ingat, maka tidak ada zat yang disembah kecuali Allah. Oleh sebab itu, kalau Allah segalanya, mana yang pantas dicari oleh manusia yang berakal, oleh manusia yang pinter? Apakah mencari yang diciptakan hanya debunya, atau mencari yang menciptakannya? Mencari menciptakannya. Tentu yang dicari yang menciptakannya, bukan yang diciptakannya. Apalagi yang diciptakannya, debunya lagi yang dicari. Berapa banyak orang karena kebodohannya mencari jabatan hanya ingin menjadi RW. Lalu bertengkar hanya ingin menjadi lurah. Lalu bertengkar hanya ingin menjadi camat. Lalu bertengkar hanya ingin menjadi presiden, anggota dewan. Lalu bertengkar. Ini debu ciptaan Allah. Yang lebih konyol lagi, yang bertengkar yang tidak jadi itu. Jadi presidennya tidak, bertengkarnya sudah. Presiden sudah jadi presiden, bertengkar masih. Ya, presiden sudah jadi presiden, bupati sudah jadi bupati, itu kan? Sudah menikmati. Tuh. Yang bertengkarnya masih terus. Masya Allah. Masa kan konyol namanya. Bukan cuma gagal paham. Konyol ini namanya. Bukan. Allah, orang yang mengerti tentu. La maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud kalau begitu kecuali Allah. La matluba illallah.
Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Tapi untuk sampai kepada yang dimaksud yaitu Allah, jangan karena Allah kita bermaksud duit juga harus tahu jalannya. Pasti ada jalannya sehingga kita bisa mendapatkan uang. Namanya sabilul uang. Ya, sabilul duit. Kalau kita ingin jabatan pasti ada jalannya. Namanya sabilul jabatan, kan? Begitu pula kita ingin mendapatkan Allah, ingin meraih Allah, Sang Pencipta yang kita ingin raih. Sang Penciptanya yang ingin kita temui, kan? Dengan Sang Penciptanya kita ingin dekat. Ridho Sang Penciptanya, cinta Sang Penciptanya, kan? Kasih sayang Sang Penciptanya langsung, itu yang saya cari. Bukan dari yang diciptakan olehnya. Bukan ridho dari yang diciptakannya. Bukan kasih sayang dari yang diciptakannya. Bukan cinta dari yang diciptakannya. Bukan pujian dari yang diciptakannya. Bukan pemberian dari yang diciptakannya. Saya ingin yang menciptakannya. Ini orang pintar namanya. Saya ingin yang menciptakannya. Sudah. Siapa yang menciptakannya? Allah. Ya, ini harus tahu jalannya. Jalannya adalah sabilullah. Jalannya itu adalah sabilullah. Siratullah. Tuh, jalan Allah. Paham? Yang diperjuangkan Allah, bukan jalannya. Allah yang diperjuangkan. Karena yang dimaksudnya Allah. Yang dimaksud itu bukan jalannya. Allah. Jalan itu kan tempat lewat. Yang dimaksudnya siapa? Allah. Tapi karena tidak mungkin kita bisa meraih Allah tanpa kita melewati jalannya. Nah, di jalan Allah inilah kita harus melangkah. Untuk meraih siapa? Untuk bertemu siapa? Untuk dekat dengan siapa? Kalau kita tidak di jalan Allah, melangkah, tidak mungkin ketemu dengan Allah. Kita berjalan di jalan setan, ya bertemunya dengan juri. Ya kan? Kita berjalan di jalan hawa nafsu, ya itulah nanti ketemunya sama hawa nafsu. Kita berjalan di jalan dunia, ketemunya sama dunia. Berjalan di jalan jabatan, ketemunya sama jabatan. Kalau ingin ketemu sama Allah, harus berjalan di jalan Allah. Ingat, setiap yang dimaksud pasti ada jalannya. Likulli maksudin sabil. Ingat, bagi setiap yang dimaksud sabilun, ada jalannya. Nah, untuk meraih Allah pun ada jalannya. Maka kita harus berjalan di atas jalan siapa? Jalan Allah. Apakah jalannya yang dimaksud? Bukan. Yang dimaksud Allahnya. Yang dimaksud Allahnya. Jadi yang diperjuangkan siapa? Allahnya. Ingat. Yang dicari Allahnya. Di sini kita mengerahkan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Di sini kita berjuang siang dan malam. Memperjuangkan siapa? Allah. Ingat, bukan memperjuangkan jalan Allah. Manjahada ini siapa yang diperjuangkan? Allahnya. Nah, untuk sampai kepada Allah, kita harus berjalan di atas jalan Allah, hidup di atas jalan Allah. Ingat, melakukan apapun harus di atas jalan, menjauhi apapun harus di atas jalan Allah. Ngomongnya, diamnya harus di atas jalan
Allah, geraknya, diamnya harus di atas jalan Allah. Terus harus di atas jalan Allah. Segala gerak-gerik kehidupan kita, zahiran wa batinan, harus di atas jalan Allah. Ingat. Dan ini tidak bisa gampang. Tidak bisa gampang. Ini butuh perjuangan. Ini butuh pengorbanan. Tidak bisa gampang. Untuk menuju kepada Allah, di mana kita harus jalan di atas jalannya Allah, ini tidak gampang. Karena banyak godaan-godaan. Banyak godaan-godaan. Supaya kita tidak melanjutkan perjalanan, supaya kita belok dari jalan Allah ke jalan setan, jalan hawa nafsu, jalan dunia, itu kan? Artinya supaya tidak sampai. Yang merintangi kita bangsa setan sebagai vokal. Yang merintangi itu. Supaya kita tidak melanjutkan perjalanan kita. Supaya kita berbelok dari jalan Allah. Lalu dibantu oleh kekuatan hawa nafsu. Setan ini dibantu juga oleh dunia. Maka hawa nafsu dan dunia ini 3 alat setan ya, untuk memberhentikan kita dalam perjalanan kita kepada Allah, untuk membelokkan arah dari jalan Allah kepada jalan mereka. Nah, ini perlu berjuang. Perlu berjuang, mengerahkan segala kemampuan untuk mengalahkan segala rintangan-rintangan kita, untuk mencapai yang kita maksud, yaitu Allah yang kita maksud. Apa yang merintangi kita? Yang merintangi kita adalah kelompok setan. Yang merintangi kita adalah hawa nafsu kita. Yang merintangi kita adalah dunia. Yang merintangi kita adalah orang-orang dan bangsa jin yang sudah dikelabui oleh bangsa setan. Ini yang merintangi kita. Pemikiran-pemikirannya, ucapan-ucapannya, visinya, misinya, lihat, etikanya, hati-hati. Etika mereka, visi misi mereka, pemikiran mereka, hati-hati, hati-hati. Ini merintangi kita. Sehingga kita nanti kalau terhalang oleh mereka, ingat, kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan, yaitu kepada Allah. Maka kita perlu berjuang. Kita perlu berjuang. Ya. Kita perlu berjuang. Dengan apa kita berjuang? Dengan jiwa raga. Bi anfusikum. Itu kan? Dengan apa kita berjuang? Bi amwalikum. Dengan harta benda kita. Kita berjuang. Artinya kita korbankan harta benda, kita korbankan tenaga, kita korbankan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, bahwa perjuangan ini jangan di luar jalan Allah. Kita berjuang, mengorbankan harta, tetap di jalan Allah. Kita mengorbankan tenaga, tetap di jalan Allah. Karena kalau pengorbanan harta di luar jalan Allah, lalu tujuan kita Allah, tetap tidak akan sampai. Harus fi sabilillah. Harus di jalan Allah. Pengorbanan apapun harus di jalan Allah. Ya. Siapa yang kita perangi? Nih, yang kita perangi adalah syaitan. Yang merintangi kita. Siapa yang merintangi kita? Nih, hawa nafsu kita. Dobrak terus hawa nafsu. Apa yang merintangi kita? Dunia. Godaan-godaan dunia, rayuan-rayuan dunia. Jangan tergoda oleh itu. Dobrak oleh kita. Siapa yang merintangi kita? Adalah manusia-manusia dan bangsa jin yang sudah terpengaruh oleh syaitan.
sehingga mereka kufur kepada Allah, sehingga mereka musyrik kepada Allah, sehingga mereka maksiat kepada Allah. Kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, kemusyrikan mereka ini adalah penghalang hamba-hamba Allah yang ingin melanjutkan perjalanan menuju Allah. Ini penghalang. Maka kita harus berjuang menyingkirkan mereka. Berjuang menyingkirkan mereka semua. Dan kita berjuang tidak boleh keluar dari rel sabilillah. Tidak boleh. Ingat, harus dalam sabilillah. Tatkala kita mencari uangnya harus di atas sabilillah. Tatkala kita membelanjakan uangnya harus di atas sabilillah. Ingat. Mengorbankan tenaga pikiran harus di atas sabilillah. Ma hiya sabilullah. Apa itu sabilillah? Sabilillah adalah dinullah. Sabilillah adalah agama Allah. Sabilillah adalah dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah agamanya Sayyiduna Muhammad. Ingat. Sabilillah adalah al-Islam. Sabilillah adalah al-iman wal ihsan. Sabilillah adalah seluruh ajaran-ajaran Allah. Sabilillah adalah wahyu Allah dan makna-makna yang terkandung dalam wahyu Allah, itu sabilillah. Sabilillah adalah aturan-aturan Allah. Di sana ada perintah Allah, ada larangan-larangan Allah, itu adalah sabilillah. Segala yang diberitakan oleh Allah itu adalah sabilillah. Sabilillah adalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ajaran Nabi. Yang mana semua ajaran Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dijauhi oleh Nabi, semua adalah makna-makna apa yang difirmankan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda dalam wahyunya. Ini adalah sabilillah. Lalu dijabar luaskan sabilillah ini oleh ijtihad para ulama, oleh fatwa-fatwanya para ulama. Maka fatwa-fatwa ulama, ijtihad para ulama ini adalah sabilillah. Yang memperjelas Quran dan Sunnah. Yang memperinci makna-makna yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Yang melanjutkan perwujudan. Ingat, sabilillah dalam hidup para ulama-ulama Allah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sabilillah. Itulah sabilillah. Maka sabilillah itu adalah pegangannya para ulama, pegangannya para aulia, pegangannya para syuhada, pegangannya para solehin, pegangannya para siddiqin, pegangannya para muqarrabin, pegangannya para anbiya mursalin, pegangannya Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemegang sabilillah. Itulah yang berada di atas sabilillah. Ingat, maka kita harus meniru para anbiya mursalin. Kita harus meniru para aulia, ulama, syuhada, salihin. Kalau kita ingin berjalan di atas jalannya Allah, ingin bertemu dengan Allah, lihat orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu. Lihat orang-orang yang sudah bertemu dengan Allah. Lihat orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Yang mana awalnya beliau-beliau adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sehingga terus setahap demi setahap, selangkah demi selangkah mereka melangkah melaju sampai bertemu dengan Allah yang dimaksud oleh mereka. Maka kita harus meminta kepada Allah